Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih ya sudah nonton lagi channel aku. Kali ini saya akan bahas mengenai materi SKB khususnya untuk jabatan administrator kesehatan. Materi yang akan saya bawakan pada video kali ini yaitu mengenai sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas Part 2. Pada video ini, sub-sub judul yang akan saya bahas yaitu mengenai jenis-jenis dari pencatatan itu sendiri, jenis-jenis pelaporannya, alur pelaporan di puskesmas, serta manfaat dari sistem pencatatan dan pelaporan tingkat puskesmas itu sendiri. Sebelum kita mulai pada video ini, teman-teman jangan lupa subscribe agar aku tambah semangat buat video selanjutnya. Dan jika kalian suka pada video ini, silahkan like. Dan teman-teman bisa komen di bawah kira-kira apa lagi yang akan kita buat di video selanjutnya. Dan teman-teman jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng agar aku upload video teman-teman dapat notif deh. Selamat belajar teman-teman. Pada video ini, saya tidak akan menjelaskan pengertian dari sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas karena materinya sudah ada pada video sebelumnya yang saya telah upload. Jadi teman-teman bisa cek di video sebelumnya yang telah saya upload. Jadi pada materi ini saya langsung pada pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas. Dalam pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas terdiri dari 3 kegiatan, yaitu yang pertama pencatatan dengan menggunakan format, kedua yaitu pengiriman laporan dengan menggunakan format secara periodik, yang ketiga yaitu pengolahan, analisis, dan pemanfaatan data maupun informasi. Pencatatan dilakukan dalam gedung puskesmas atau puskesmas pembantu. Yang dilakukan yaitu dengan mengisi 1. Kartu individu dan kartu tanda pengenal. Kedua yaitu buku register yang terdiri dari pertama itu buku register rawat jalan atau rawat inap. Kedua yaitu buku register penimbangan. Yang ketiga yaitu buku register kohort ibu. Yang keempat yaitu buku register kohort anak. Yang kelima yaitu buku register persalinan. Keenam yaitu buku register laboratorium. Yang ketujuh yaitu buku register pengamatan penyakit menular. Yang kedelapan yaitu buku register imunisasi. Yang ke-9 yaitu buku register PKM. Selain buku register, terdapat kartu indeks penyakit atau pengelompokan penyakit yang disertai dengan distribusi jenis kelamin, golongan, umur, dan desa. Yang keempat yang terdapat dalam pencatatan yaitu kartu perusahaan, dan yang kelima kartu murid. Yang keenam yaitu sensus harian berupa data penyakit dan kegiatan puskesmas. Tujuan dilakukan sensus harian ini adalah untuk mempermudah dalam pembuatan laporan. Selanjutnya kita masuk pada pelaporan. Jenis dan metode pelaporan terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan, maupun laporan tahunan. Laporan bulanan terdiri dari data kesakitan, data kematian, data operasional seperti gizi, imunisasi, dan kesehatan ibu dan anak. Dan yang keempat yaitu data manajemen obat. Sedangkan data triwulan terbagi atas data kegiatan puskesmas dan data tahunan, yaitu data mengenai data umum di puskesmas, data fasilitas puskesmas, data sarana puskesmas, maupun data dari tenaga kesehatan yang ada di puskesmas.
Setelah kita membahas jenis-jenis pencatatan dan pelaporan, maka selanjutnya akan kita bahas yaitu alur pelaporan di puskesmas. Alur pelaporan di puskesmas ini terbagi atas 3, yaitu yang pertama, laporan dari puskesmas dikirim ke Dinas Kesehatan tingkat 2 untuk diolah dengan petunjuk dan selanjutnya direkapitulasi. Kemudian laporan dikirim ke Dinkes tingkat 1 dan Departemen Kesehatan, bagian informasi Dirjen Pembinaan Kesehatan Masalah. Jadi maksudnya di sini adalah laporan yang telah dibuat oleh puskesmas, kemudian dikirim ke Dinas Kesehatan tingkat 1 untuk diolah dengan petunjuk yang telah ditentukan atau pedoman yang telah ditentukan. Selanjutnya kemudian akan direkapitulasi. Setelah direkapitulasi di Dinas Kesehatan tingkat 2, maka laporan tersebut dikirimlah ke Dinas Kesehatan tingkat 1. Setelah dikirim ke Dinas Kesehatan tingkat 1, setelah ditindaklanjuti, maka laporan tersebut kemudian dikirim lagi ke Departemen Kesehatan, yaitu di bagian informasi Dirjen Pembinaan Kesehatan Masalah. Alur yang kedua yaitu umpan balik dari Departemen Kesehatan dikirim ke Kepala Kanwil Departemen Kesehatan Provinsi. Jadi laporan tahap 1 setelah dari Departemen Kesehatan kemudian dikirim lagi sebagai umpan balik dari Departemen Kesehatan ke Kanwil Departemen Kesehatan Provinsi. Kemudian alur yang ketiga yaitu alur pengiriman laporan jangka panjang. Maksud dari alur pengiriman laporan jangka panjang ini adalah mengikuti jalur jenjang administratif organisasi. Pada alur yang ketiga ini, Departemen Kesehatan menerima laporan dari kantor wilayah Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Jadi dari alur pelaporan tersebut dapat kita ketahui bahwa pengolahan, analisa maupun pemanfaatan data sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas ini dilaksanakan di tiap jenjang administrasi yang pemanfaatannya disesuaikan dengan tugas dan fungsinya dalam pengambilan keputusan. Misalnya ini di tingkat puskesmas tujuannya yaitu untuk tindakan segera serta untuk pemantauan pelaksanaan program sebagai early warning system. Sedangkan pada tingkat Dati 2 dapat digunakan sebagai pemantauan, pengendalian, serta pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan. Dan pada tingkat 1, pelaporan ini dapat digunakan untuk perencanaan program, khususnya program nasional dan pemberian bantuan yang tepat guna. Begitu pula pada tingkat pusat, pelaporan itu digunakan dalam pengambilan kebijakan yang diperlukan. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai ruang lingkup kegiatan pengolahan dan analisa laporan, yaitu meliputi pertama mengkompilasi data dari puskesmas pembantu, kegiatan lapangan termaksud dari posyandu dan kegiatan dalam gedung puskesmas. Yang kedua yaitu mentabulasi data upaya kesehatan yang diberikan kepada masyarakat yang dibedakan atas masyarakat dalam wilayah dan di luar wilayah kerja puskesmas. Yang ketiga yaitu
menyusun kartu indeks penyakit. Yang keempat yaitu menyusun sensus harian untuk mengolah data kesakitan. Yang kelima yaitu melakukan berbagai perhitungan-perhitungan dengan menggunakan data denominator. Yang keenam yaitu membuat penyajian dalam bentuk narasi, tabel, dan grafik sesuai dengan kebutuhan menurut waktu dan lokasi. Sebagai perbandingan dapat dipergunakan data tahun-tahun sebelumnya. Yang ketujuh yaitu melakukan beberapa analisa untuk kebutuhan pemantauan, intervensi, serta perencanaan di masa mendatang. Yang kedelapan yaitu membuat peta wilayah puskesmas termaksud sarana kesehatan. Pemanfaatan data dari sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas. Pada hakikatnya, data dari sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas ini berperan ganda karena pertama, data tersebut dilaporkan dari puskesmas untuk kebutuhan administrasi di atasannya. Data tersebut juga diperlukan dalam rangka pembinaan, perencanaan, serta penetapan kebijakan. Kedua, pemanfaatan dari sistem pencatatan dan pelaporan terpadu ini yaitu data tersebut dapat dimanfaatkan oleh puskesmas itu sendiri dalam rangka peningkatan upaya kesehatan puskesmas. Salah satu komponen dari pengawasan adalah pemantauan yang merupakan tindak lanjut serta pengawasan secara kontinu dari kegiatan program yang dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan serta tindakan. Contohnya seperti data dari hasil sistem pencatatan dan pelaporan terpadu. Kemudian dimanfaatkan untuk penyusunan profil puskesmas dengan menggunakan data dasar. Bisa juga digunakan sebagai penggambaran peran serta masyarakat dengan menggunakan data jumlah kader yang aktif dan tidak aktif. Bisa juga dari pelaksanaan KB melalui Posyandu. Data dari hasil sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas juga dapat menjadi penggambaran tingkat pemanfaatan puskesmas dengan menggunakan data kunjungan. Jadi dari data kunjungan itu bisa kita lihat seberapa banyak pasien yang datang ke puskesmas. Jadi di situ kita bisa menilai bagaimana mutu pelayanan dari puskesmas itu sendiri. Jika tingkat pemanfaatan puskesmas itu baik, bisa dikatakan bahwa pelayanan yang ada di puskesmas juga baik. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman selalu pantengin channel aku ya. Insya Allah saya usahakan setiap hari saya akan upload video tentang SKB CPNS, khususnya yaitu untuk jabatan fungsional administrator kesehatan. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe, like, and share ke semua sosial media yang kamu punya agar aku tambah semangat buat video-video selanjutnya. Bye teman-teman.